Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azharudi Gusti Arya, NIM 2401020048. Nah, pernahkah kalian pulang ke rumah dan mendapati lampu masih menyala, padahal sudah seharian ditinggal pergi? Atau sebaliknya, datang ke rumah saat malam dan harus mencari saklar di tempat yang gelap. Nah, hal-hal seperti ini itu mungkin terasa sepele, tapi kalau terjadi setiap hari, dampaknya cukup terasa. Nah, dampaknya apa? Yaitu tagihan listrik membengkak dan kenyamanan rumah pun berkurang. Lalu ada lagi satu, yaitu banyak dari kita yang mengandalkan tandon atau penampungan air di rumah. Nah, masalahnya kita tidak tahu kapan tandon itu sudah penuh. Nah, tidak jarang air meluap begitu saja, terbuang sia-sia jadinya. Nah, sementara kita tidak menyadari sama sekali. Nah, air tandon ini malah dua kali lebih masalah untuk masalah lampu tadi. Nah, air tandon ini bukan air saja yang terbuang sia-sia, tetapi listrik juga membengkak. Nah, kedua masalah tadi itu terdengar sangat kecil, tapi justru karena dianggap kecil, keduanya sering dibiarkan dan akhirnya menjadi kebiasaan yang merugikan. Proyek ini lahir dari keinginan untuk menyelesaikan dua masalah tadi dengan cara yang praktis dan terjangkau. Nah, idenya sederhana. Bagaimana kalau rumah bisa merasakan kondisinya sendiri dan mengambil tindakan tanpa harus diperintah? Dengan memanfaatkan teknologi microcontroller yang kini semakin mudah diakses, sistem ini dirancang untuk berjalan secara otomatis, terus memantau kondisi cahaya di ruang dan ketinggian air di tandon, lalu bereaksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, ada pula tujuan proyek yang kita kerjakan ini. Satu, itu mengurangi pemborosan listrik. Nah, membuat lampu rumah menyala dan mati secara otomatis sesuai kondisi cahaya lingkungan sehingga tidak ada lagi listrik yang terbuang karena lupa mematikan lampu. Nah, kedua, mencegah air meluap dari tandon. Nah, di sini sistem memantau ketinggian air secara real time dan memberikan peringatan dini sebelum tandon penuh agar air tidak terbuang percuma dan penggunaan air lebih efisien. Lalu ketiga ada mewujudkan sistem yang bekerja secara mandiri. Nah, merancang sistem yang tidak bergantung pada perintah manual. Dia berjalan secara otomatis 24 jam, bahkan saat penghuni rumah sedang tidak ada di tempat. Keempat, membuktikan IoT bisa diterapkan secara sederhana, menunjukkan bahwa konsep rumah pintar tidak harus mahal atau kompleks. Cukup dengan komponen yang terjangkau dan logika yang tepat, hasilnya bisa dirasakan langsung. Nah, untuk membuat smart home ini, kita membutuhkan beberapa komponen-komponen utama, seperti ISP32. Nah, dia adalah otak dari sistem ini. Nah, fungsinya dia itu adalah mengumpulkan data-data dari komponen-komponen lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada sensor LDR. Nah, sensor LDR ini itu untuk mengukur intensitas cahaya. Lalu di sini ada sensor ultrasonik. Nah, sensor ini itu fungsinya untuk mengukur jarak. Lalu di sini ada buzzer dan di sini ada LED lampu. Nah, langkah pertama dalam pengodingan kita konfigurasi pinnya dulu, lalu kita set nilai tetapnya untuk masing-masing sensor. Nah, di sini kita set sensor LDR-nya itu di 2000. Lalu untuk ultrasoniknya di 20, ini jadinya meter. Nah, kalau buzzernya ini kita juga pakai di 5 karena jadi jadi gini, jika sensor ultrasoniknya itu mengukur sudah kurang dari 5, maka si buzzer ini nanti akan bunyi. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, di sini ada fungsi kontrol lampu. Nah, jadi jika intensitas cahaya
yang ditangkap dari sensor LDR ini tinggi atau terang, maka lampunya akan mati. Nah, jika intensitas cahayanya rendah, maka lampu ini akan hidup. Lalu di sini ada fungsi kontrol air. Nah, seperti saya bilang tadi, di sini dalam mengukur jarak. Jika jaraknya itu kurang dari 20, maka pompanya akan mati. Nah, jika jaraknya itu lebih dari 20, maka pompanya akan hidup. Nah, ini fungsi buzzernya. Jadi, jika eh, sensor ultrasonik ini mengukur jarak kurang dari 5, maka si buzzer ini akan bunyi. Kalau lebih dari 5, buzzer ini tidak akan bunyi. Oke, kita lanjut ke percobaannya ya. Kita run. Nah, si buzzer akan bunyi karena sensor ultrasoniknya itu di set di 2 cm. Nah, jika lebih, di sini statusnya pompa on. Nah, jika kurang dari 20, nah, jika kurang dari 20, pompanya akan off. Lalu jika jaraknya itu kurang dari 5, maka buzzernya akan bunyi. Oke. Nah, selanjutnya kita ke sensor cahaya LDR, sensor LDR untuk mengukur intensitas cahaya. Nah, di sini sensor LDR-nya itu menerima intensitas cahayanya itu tinggi, jadi lampunya mati. Nah, bisa dilihat juga di sini lampunya masih off. Lalu kalau kita kecilin, maka lampunya akan menyala. Oke, sekian saja video dari saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.